Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk viewers e-talks di episode 4. Nah, sebelum kita mulai episode 4-nya, aku mau recap episode 1, 2, dan 3 dikit nih. In case ada teman-teman yang belum nonton, bisa langsung nonton dulu episode sebelumnya supaya bisa lebih jelas bahasannya apa aja. Nah, jadi episode e-talks episode pertama kemarin itu kita udah sharing dan kupas tuntas FEB 4 mulai dari jalur masuknya, prestasi FEB dari jurusan-jurusannya dan juga kegiatan mahasiswanya langsung bareng ketua BEM dan juga manajer akademik. Nah, untuk episode kedua juga kita udah ngajak ngobrol nih 4 kahim dari D4 di FEB 4, ada bisnis internasional, ada akuntansi sektor publik, ada akuntansi perbajakan dan juga pemasaran digital. Nah, di episode ketiga kemarin yang baru di-up banget itu, kita udah ngajak ngobrol 2 dari 5 kahim jurusan S1 di FEB 4. Ada Kang Udi dari Ekonomi Islam dan juga ada Kang Lia dari Bisnis Digital. Nah, karena ada 2, hari ini berarti kita ngajak ngobrol siapa, Ju? Nah, kan di episode sebelumnya itu kita udah ngebahas beberapa jurusan S1 yang ada di FEB 4. Seperti yang tadi Marsha bilang ya, yaitu Bisnis Digital dan Ekonomi Islam. Sekarang, di episode ini juga nggak bakal kalah menarik nih, Sya. Karena kita bakal ngebahas 3 jurusan S1 lainnya yang ada di FEB 4, teman-teman. Tapi, sebelum kita berlanjut, izinin aku buat ngenalin diri nih. Halo teman-teman semua, selamat ketemu lagi bareng sama aku Juan, dan aku bakal bareng sama partner aku Marsha, yang bakal ngebawain talk show di episode kali ini. Jadi kali ini kita kedatangan para ketua himpunan dari jurusan manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi. Ada Kang Rifki Ahmad, Kang Faisal, dan Kang Rifki nih. Halo Kang Rifki, Kang Faisal, dan Kang Rifki Ahmad. Halo Kang, gimana? Halo. Ya oke, gimana kabarnya Kang Kang ketua himpunan nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, kalau kayak gitu. Nah, mungkin kita mulai langsung aja kali buat perkenalan singkatnya ya, biar pada tahu juga nih siapa-siapa aja ketua himpunan dari masing-masing jurusan. Mungkin boleh mulai dari Kang Rifki Ahmad nih buat perkenalan, Kang. Oke, siap. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Semuanya yang nonton e-talks ini, kenalin nama aku Rifki Ahmad Noval. Aku dari jurusan manajemen angkatan 2019 dan saat ini sedang diamanahi sebagai Chief Executive Officer Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Padjadjaran. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal Kang Rifki Ahmad. Nah, mungkin boleh dari Kang Faisal sekarang, Kang. Oke, thank you Juan. Sebelumnya salam hangat ya. Sebelumnya perkenalkan juga nama saya Faisal dari angkatan 2019 jurusan Ilmu Ekonomi yang tahun ini diamanahin menjadi ketua himpunan Hima SP FEB 4 tahun 2021. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Kang Faisal. Nah, mungkin boleh dari ketua himpunan akuntansi buat Kang Rifki, boleh Kang? Oke, halo teman-teman. Nama aku Muhammad Rifki, teman-teman bisa panggil Rifki. Aku angkatan 2019 dari jurusan akuntansi, saat ini diamanahi sebagai Presiden Hima Akuntansi FEB 4 untuk kepengurusan 2021. Oke, thank you Kang Rifki. Nah, karena habis kenalan nih juga kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya, Ju. Jadi gini Kang, pertanyaan pertama ini aku sama Juan dan semua teman-teman e-talks yang nonton penasaran. Apa sih penjelasan secara singkat dari jurusan masing-masing? Nah, mungkin kita bisa langsung mulai dari Kang Rifki Ahmad dari manajemen. Silakan, Kang. Oke, terima kasih Marsha. Oke, jadi teman-teman, program studi S1 Manajemen ini merupakan salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Di program studi ini kita akan mempelajari gimana caranya merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan suatu organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya. Nah, kemudian terus belajar apa aja sih di program studi manajemen itu? Nah, di prodi manajemen itu pada tahun awal-awal memasuki perkuliahan, mungkin kita akan mempelajari mata kuliah yang general atau umum ya. Seperti TPB yang meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan juga mata kuliah umum kekhasan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti pengantar manajemen, pengantar bisnis, pengantar ilmu ekonomi mikro makro, pengantar akuntansi, dan mata kuliah umum lainnya. Yang kemudian nanti ketika kita memasuki semester 5, itu barulah kita akan diarahkan untuk memilih konsentrasi. Ya. Nah, konsentrasi yang ada di manajemen itu sendiri ada 5 konsentrasi.
Yang pertama ada manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen kewirausahaan. Nah, terus di program studi manajemen juga itu terdapat 2 kelas nih. Ada kelas IUP atau International Undergraduate Program dan juga ada kelas reguler. Nah, bedanya apa? Bedanya antara IUP dan reguler ini, kalau yang kelas IUP itu belajarnya full English dan juga memiliki kesempatan lebih besar untuk double degree di luar negeri dibandingkan dengan kelas yang reguler. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, thank you Kang Rifki Ahmad dari jurusan manajemen. Nah, habis dari manajemen, boleh ke Kang Faisal dari ilmu ekonomi, gimana Kang? Oke, thank you. Sebenarnya kalau dari ilmu ekonomi ini, kita di FEB Unpad ini udah terbentuk dari lama ya, tahun 1957 dulu namanya masih ilmu ekonomi umum, terus mendapatkan beberapa perubahan menjadi ekonomi pembangunan sampai sekarang. Alhamdulillah namanya juga sudah berubah menjadi ilmu ekonomi gitu. Apa sih yang dipelajarin? Sebenarnya simpel sih. Kalau teman-teman dulu waktu SMA pernah belajar ekonomi ya. Nah, ini tuh akan ada lebih advance. Jadi nanti ke depannya kita akan belajar bagaimana perilaku antar pesaing ekonomi atau para aktor ekonomi itu, baik ekonomi makro ataupun mikro. Nah, nanti di semester awal, teman-teman juga akan mendapatkan mata kuliah pengantar ya, seperti pengantar ilmu ekonomi mikro ataupun pengantar ilmu ekonomi makro, yang kemudian nanti ketika beranjak semester pertengahan, kalian akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang sifatnya sudah mulai terkonsentrasi. Apakah itu nanti teman-teman mau ngambil cabang dari mata kuliah ekonomi makro, misalkan seperti ekonomi keuangan, kemudian perekonomian Indonesia, dan sebagainya. Dan ada juga yang cabang ilmu ekonomi mikro, seperti ekonomi pembangunan, kemudian ada valuasi korporat, ataupun ada mikroekonometrika. Nah, untuk mahasiswa pada tingkat akhir nanti biasanya kita akan ada juga program yang mengarah ke untuk mengembangkan keterampilan dalam bentuk data analytics. Jadi kita ada mata kuliah yang sifatnya ini untuk mengembangkan ilmu keterampilan statistiknya. Itu ada econometrics yang dibagi menjadi 2 ya, time series econometrics dan micro econometrics. Nah, itu yang menjadi satu bentuk adaptasi dari jurusan ilmu ekonomi di tahun ini yang agar bisa mengembangkan keterampilan saat masuk dunia kerja nanti. Mungkin itu. Dan juga ada kelas internasional juga sama seperti manajemen, dan itu biasanya kelas internasional atau IUP ini punya privilege untuk bisa student exchange dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, thank you Kang Faisal dari ilmu ekonomi. Sekarang ke akuntansi, gimana Kang Rifki? Oke, thank you ya Marsha. Untuk akuntansi sendiri sebenarnya mendasar ya, seperti yang teman-teman tahu juga, akuntansi sendiri adalah ilmu terkait dengan proses mencatat, mengklasifikasikan, dan juga pelaporan terkait dengan proses-proses terjadinya di dalam suatu kegiatan bisnis, khususnya di bidang keuangan gitu. Dan untuk di akuntansi Unpad sendiri, ini merupakan salah satu program sarjana dari sekian banyak program sarjana yang ada di FEB Unpad, dan ini sudah cukup lama juga, sama seperti ilmu ekonomi juga berdirinya. Dan untuk apa aja sih yang kita pelajari di akuntansi Unpad? Sebenarnya untuk awal-awal kita menjadi mahasiswa itu sama aja menurut aku dengan jurusan-jurusan lain, masih mendasar aja seperti kuliah-kuliah pengantar. Aku dapat juga pengantar manajemen, pengantar akuntansi, dan juga tentunya ilmu ekonomi mikro dan juga makro. Terus terkait dengan advance-nya, nantinya akuntansi ini juga ada konsentrasinya teman-teman, di mana nanti itu ada akuntansi terkait dengan perpajakan, pemeriksaan yaitu auditing, akuntansi pemerintahan, dan juga akuntansi keuangan tentunya. Dan saat ini yang lebih advance adalah akuntansi sudah mengembangkan untuk ke arah sustainability-nya, yaitu ke arah sistem. Jadi di akuntansi Unpad sekarang kita sudah belajar banyak terkait dengan sistem-sistem nih, sudah mengarah pembelajarannya seperti teman-teman dari teknik informatika atau teknik komputer. Karena kenapa? Saat ini mungkin sering terdengar stigma-stigma di mana akuntansi tidak akan sustain gitu, tapi ternyata tidak teman-teman. Karena kenapa? Akuntansi sendiri saat ini sudah melebur ke arah untuk ke sistemnya gitu. Jadi sistem ini atau robot yang lebih dikenal itu malah mempermudah kegiatan kita sebagai seorang akuntan gitu. Dan mungkin lebih dikenal juga kayak sekarang itu ada IT auditor, ada IT lain-lainnya gitu yang terkait dengan proses akuntansi.
Mungkin sekian ya. Oh ya, satu lagi juga untuk programnya juga di dalam akuntansi itu sama juga nih seperti manajemen dan juga ilmu ekonomi. Ada juga program IUP-nya dan program reguler nih. Program IUP di akuntansi Unpad saat ini setahu aku itu dimasuki melalui jalur mandiri dan itu opportunity-nya lebih mungkin ya untuk teman-teman dari internasional karena kenapa? Untuk teman-teman IUP ini international exposure-nya bakal lebih banyak gitu. Peluang-peluang untuk student exchange dan sebagainya itu bakal lebih banyak untuk teman-teman IUP. Mungkin sekian Marsha dan Juan. Oke, thank you Kang Rifki dari akuntansi. Mungkin harus di take notes ya Ju sama teman-teman semua tadi kayak kata Kang Rifki sama semua jurusan yang ada di sini. Kalau misalnya dari ketiga jurusan ini ada program IUP-nya yang beda sama reguler. Juga teman-teman tuh dapat ada kesempatan yang berbeda gitu dibanding sama teman-teman reguler. Kalau misalnya di student exchange dan international exposure-nya lebih ada gitu. Gimana Ju kalau menurut lo Ju? Benar. Jadi tadi tuh ada kelas inter sama kelas reguler lah ya, simpelnya sebutannya. Ya benar-benar keren banget ya Syah dan teman-teman. Aku benar-benar ngedapetin pencerahan baru nih soal jurusan-jurusan yang tadinya sebenarnya aku baru tahu segini. Terus jadi gede banget lah pengetahuan aku tentang apa yang dipelajarin di jurusan-jurusan tersebut. Nah aku tuh jadi penasaran nih Kang, soal kegiatannya sendiri. Kalau untuk aktivitasnya gitu, apa aja sih yang dilakuin di himpunan masing-masing? Mungkin boleh dari Kang Faisal duluan, Kang. Oke, thank you Juan. Kalau untuk kegiatan ya, jadi mahasiswa sebenarnya nanti pada umumnya ya, dia akan mendapatkan kegiatan perkuliahan tentunya ya, sebagai kewajibannya sebagai mahasiswa. Cuman himpunan mahasiswa ilmu ekonomi ini muncul untuk bisa mengembangkan karakter keterampilan mereka dan kepemimpinan mereka. Nah, di dalamnya ini nanti HIMA atau biasa disebut HIMA ESP ya, Ekonomi Studi Pembangunan, itu punya 3 bidang yang saling berkaitan. Yang pertama adalah organization development, kemudian ada academic development, dan juga ada social welfare. Nah, jadi anak-anak ilmu ekonomi ini yang tertarik antara ketiga bidang itu bisa tuh masuk dan kegiatannya itu saling melengkapi dan misalkan teman-teman tertarik gitu ya, organization development, belajar organisasi. Nah, di situ akan ada program kerja yang sifatnya bisa mengembangkan skill seperti soft skill dalam kaderisasi misalnya. Kemudian kalau yang suka biar bisa ningkatin pengetahuannya ketika ada di dalam kelas, bisa masuk ke dalam academic development. Nah, di situ kita ada beberapa divisi yang sifatnya emang untuk melatih expertise kita di dalam ranah riset ilmu ekonomi gitu. Kemudian juga ada social welfare bagi teman-teman yang pengen banget punya pengabdian masyarakat. Nah, di situ tuh di divisi di bidang social welfare itu akan sangat banyak program kerja yang memang itu mendukung dalam pengabdian masyarakat. Tapi di lain hal itu, himpunan mahasiswa ESP itu seringkali bekerja sama dengan prodi ya, atau dan juga ikatan alumni untuk bisa menyelaraskan antara kebutuhan program yang ada di himpunan itu dengan program yang ada di tujuannya prodi. Seringkali juga kita mengadakan workshop dan roadshow ya dari pembicara-pembicara alumni ESP yang memang sudah sukses ya, dan untuk bisa saling bertukar experience itu eksklusif ke anak-anak ESP. Mungkin itu, Juan. Oke, makasih Kang Faisal. Jadi emang benar-benar kegiatan di himpunan ilmu ekonomi menyeluruh lah ya, segala aspek tuh ada gitu aktivitasnya. Kayak kemarin juga aku sempat ngeliat nih Syah di IG-nya Hima SP ada kayak kegiatan sport day kalau nggak salah. Jadi kayak olahraga bareng-bareng gitu. Jadi emang benar-benar keren lah. Oke, mungkin kalau dari akuntansi nih kegiatannya ada apa aja nih Kang Rifki? Oke, kurang lebih sama ya. Awalnya kita sebagai mahasiswa akuntansi tentunya kita menjalankan job desk kita sebagai mahasiswa yang baik, dan di luar itu Hima Akuntansi juga menjadi fasilitator di mana teman-teman bisa mendevelop terkait dengan soft skill dan bahkan hard skill mereka untuk mempersiapkan diri ke dunia yang lebih advance nantinya dan lebih kompleks. Nah, di Hima Akuntansi sendiri, aku jelasin dari ini ya, mungkin aku bisa bilang ini career path-nya gitu untuk di Hima Akuntansi. Nah, aku anggap analogikan diri aku sebagai mahasiswa baru sekarang, dan di akuntansi itu career path-nya adalah jadi mahasiswa baru ini
setelah ikut rangkaian pengaderan kalau di akuntansi namanya nanti itu kita buka ada kepanitiaan namanya Volka gitu teman-teman, di mana teman-teman dari mahasiswa baru ini bisa mendevelop atau lebih mengenal gimana sih lingkungan kerja yang ada di akuntansi melalui proyek bernama Volka ini. Dan setelah Volka ini kita bisa tahu nih teman-teman yang sekiranya tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan, dan itu bisa mendapatkan gambaran dari kegiatan Volka itu, dan nanti setelah itu teman-teman bisa masuk oprek ke himpunannya. Nah, dari mahasiswa baru teman-teman bisa pilih menjadi staff ataupun manajer gitu. Nah, untuk di akuntansi sendiri apa aja sih yang diwadahi gitu? Untuk di kepengurusan aku ada 4 departemen gitu teman-teman. Departemen pertama yaitu ACA, Academic and Career Affairs, yang tentunya seperti yang namanya juga Academic Career Affairs, di mana teman-teman apabila mengikuti kegiatan dan juga menjadi pengurus dari divisi tersebut, departemen tersebut tentunya akan terdevelop dirinya di bidang akademik dan karir gitu, dengan berbagai macam program kerja yang mendukung akan hal tersebut. Dan departemen yang kedua adalah organizational development. Di situ ada terkait dengan human resource development dan juga internal affairs yang khususnya terkait dengan pengembangan soft skill dari masing-masing pengurus dan juga ke arah seluruh dari masyarakat akuntansinya. Dan departemen yang ketiga adalah Kominfo, Communication and Information, Himakunpad, itu terkait dengan tentunya seperti yang teman-teman tahu terkait dengan sosial media, informasi, dan juga di situ ada divisi external relation yang bertujuan di mana teman-teman bisa mendevelop diri terkait dengan gimana sih cara kita berkomunikasi dengan pihak eksternal gitu melalui divisi external relation gitu. Dan divisi departemen yang terakhir adalah Departemen Finance. Di situ ada 2 divisi yang dibawahi terkait dengan business unit dan juga treasury and controller. Nah, terkait dengan treasury and controller ini kita benar-benar mengimplementasikan ilmu terkait dengan bagaimana sih penerapan ilmu akuntansi itu gitu. Kita benar-benar melakukan pencatatan, proses klasifikasian gitu, dan juga pelaporannya seperti apa gitu. Mungkin lebih directnya itu lebih ke arah akuntansi pemerintahan gitu. Kita pakai sistem yang sama di himpunan kita gitu. Dan bukan hanya itu teman-teman, di sini kita juga ada divisi lagi di atas departemen itu, ada administration dan juga internal audit nih. Nah, yang menarik adalah internal auditor ini teman-teman, dan cukup menjadi hal yang unik dan paling menarik yang menurutku, yang salah satu di hima akuntansi yang ada di Indonesia gitu. Karena kenapa? Benar-benar implementasi dari seorang auditor kita terapkan di dalam organisasi mahasiswa gitu. Dan itu ada di hima akuntansi FEB 4 gitu. Kurang lebih itu gambaran beberapa dari kegiatan-kegiatan yang ada di hima akuntansi FEB 4. Thank you, Juan. Oke, makasih banyak Kang Rifki. Jadi tadi banyak banget kegiatan di himpunan akuntansi yang bakal ngedevelop diri kita lebih lagi gitu ya. Kayak tadi kalau misalnya kita jadi mahasiswa baru, kita bakal dihadapin sama langsung project namanya Volka yang istilahnya ngedevelop dan ngenalin lingkungan kita di akuntansi bakal kayak gimana. Dan tadi yang dari Kang Rifki bilang ada yang paling unik, bisa dibilang paling unik di Indonesia ya, yaitu ada internal audit tuh yang benar-benar kita nerapin, implementasiin cara-cara lah adaptasiin audit kayak gimana. Oke, makasih banyak Kang. Dan mungkin selanjutnya boleh nih buat Kang Rifki Ahmad dari manajemen, gimana Kang? Oke, sip. Nah, jadi kalau kegiatan yang ada di prodi manajemen itu sendiri sebenarnya tadi ya sama aja, mungkin seperti jurusan-jurusan lain juga pasti tugas utama kita adalah kuliah. Tapi selain kuliah, mungkin ya kita kan di kelas itu kan belajar tentang organisasi, tentang kepemimpinan, tentang juga sesuatu hal yang memang hubungannya dengan manajemen gitu. Mungkin kalau misalkan kita lihat teman-teman kita di kedokteran atau mungkin di peternakan, pertanian, mereka punya laboratorium tersendiri gitu. Nah, laboratorium anak manajemen itu adalah organisasi. Jadi memang di sini juga banyak juga nih mahasiswa-mahasiswa kita yang ikut organisasi. Tentunya tujuannya adalah untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah kita dapatkan di kelas gitu. Nah, adapun di jurusan manajemen sendiri ada organisasi kemahasiswaan yang tujuannya adalah untuk mewadahi kreativitas serta minat dan bakat yang dimilikinya. Namanya Hima Manajemen Unpad. Nah, di Hima Manajemen Unpad ini menariknya adalah dibandingkan dengan himpunan-himpunan lain ya, kita ini benchmark ke perusahaan. Makanya aku sendiri sebagai ketua himpunan pun namanya sebagai Chief Executive Officer gitu ya, yang mana membawahi ada berbagai macam departemen-departemen sesuai dengan fungsi manajemen. Ada di bidang marketing, ada di bidang finance, ada di bidang human resource, ada juga di bidang operating, dan juga untuk tahun ini ada juga departemen baru yaitu information and technology gitu ya. Mana masing-masing departemen tersebut tentunya memiliki
fungsinya masing-masing ya dalam menjalankan program-program yang ada di himpunan mahasiswa manajemen. Yang pastinya nanti ketika teman-teman bergabung di himpunan mahasiswa manajemen, teman-teman akan lebih merasakan lagi vibes bekerja di suatu perusahaan itu seperti apa sih gitu. Nah, mungkin kalau berbicara tentang program di himpunan manajemen itu ada program unggulan ya, namanya Paradigm. Paradigm ini merupakan program unggulan yang berskala internasional ya. Nah, ini juga ada 2 kompetisi yang diadakan oleh Paradigm ini. Ada PBCC atau Pajajaran Business Case Competition dan juga ada PTMC, Pajajaran Tourism Marketing Competition. Yang mana setiap tahunnya kita selalu menggait perusahaan-perusahaan yang memang udah keren-keren. Di tahun 2019 terakhir kita kerjasama dengan Grab Indonesia gitu. Dan di tahun ini kita juga bekerja sama dengan 2 perusahaan, ada View dan juga ada Bobo Box, di mana nanti teman-teman juga akan merasakan bagaimana sih rasanya melaksanakan suatu event gitu, berskala internasional yang ketemu orang-orangnya bukan hanya orang Indonesia aja, tapi juga orang yang ada di luar negeri. Nah, selain organisasi kemahasiswaan, tentunya teman-teman juga punya kesempatan lain gitu ya. Ada teman-teman punya kesempatan sebagai teaching assistant gitu. Teman-teman juga bisa ikutan lomba-lomba atau konferensi. Terus teman-teman juga bisa double degree, student exchange, dan tentunya juga teman-teman bisa internship atau magang. Jadi banyak sekali kegiatan yang ada di prodi manajemen yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapatkan agar bisa mengembangkan diri teman-teman sendiri. Kurang lebih seperti itu Juan dan Marsha. Oke, thank you Kang Rifki Ahmad dari manajemen. Nah kan tadi udah tahu belajarnya apa aja, udah tahu kegiatan di dalam tuh apa aja. Kayaknya menarik banget nih Kang, kalau kita tuh bisa tahu prospek pekerjaan dari jurusan masing-masing. Kayak kalau habis lulus dari jurusan ini tuh bisa jadi apa aja sih Kang? Nah mungkin bisa dari Kang Rifki akuntansi, silakan Kang. Oke, terkait dengan proyeksi kerja dari seorang akuntan, khususnya aku jabarin dari akuntansi Unpad ya, mostly aku bisa ngasih gambaran dari alumni-alumni aku nih, dan juga dari akademik yang sudah aku pelajari. Jadi seperti yang sudah aku mention tadi, kalau di akuntansi Unpad itu ada beberapa konsentrasi yang nantinya harus diambil mulai dari semester 5 dan nanti kita akan fokus di konsentrasi tersebut gitu teman-teman. Pertama terkait dengan akuntansi keuangan, terus juga ada sebagai auditor, terus juga akuntan manajemen, selanjutnya juga akuntan pajak, dan juga yang terakhir itu akuntan pemerintahan, sama terakhir ada yang pendidikan setahu aku. Nah, terkait dari beberapa konsentrasi ini nantinya, nah itu yang akan mengarahkan seperti apa sih kita akan bekerja ke depannya. Contoh seperti yang aku ambil saat sekarang ini ya, sebagai contoh saja, aku mengambil konsentrasi terkait dengan auditor. Nah, jadi dari sekarang aku sudah diberikan ilmu-ilmu yang lebih fokus terkait dengan ilmu auditing sendiri gitu teman-teman. Dan nantinya ketika aku bekerja, aku bisa lebih paham gitu seperti apa sih ruang lingkup pekerjaan dari auditor ini gitu, dan begitu seterusnya seperti konsentrasi lain. Dan untuk apa aja sih yang ada proyeksi di luar sana sebagai seorang akuntan, yang tadi aku mention adalah auditor, dan yang lain adalah seperti yang teman-teman tahu mungkin bisa jadi kayak menteri, barangkali menteri keuangan juga bisa membuka kemungkinan untuk dari seorang akuntan. Terus juga di perbankan tentunya seorang akuntan sangat diperlukan dari media perbankan tentunya. Terus selanjutnya juga di perusahaan sebagai CFO itu tentunya juga akan lebih better ketika seorang akuntan yang paham langsung kondisi ilmu-ilmu keuangan akan bisa mengimplementasikan ilmu dengan baik ketika menjadi seorang CFO. Dan saat ini yang lagi well known saat ini yang aku tahu adalah sebagai seorang IT auditor gitu, seperti yang aku mention tadi, kalau ilmu IT itu lagi sustain banget gitu di akuntansi gitu. Dan yang paling hits kalau bisa aku bilang adalah pekerjaan sebagai seorang IT auditor gitu. Tapi bukan hanya itu teman-teman, mungkin stigmanya adalah akuntansi hanya bekerja seputar keuangan saja gitu, menghitung uang dan sebagainya gitu. Tapi tidak, akuntansi pun masih sangat luas gitu proyeksi kerjanya. Bahkan ketika teman-teman yang akuntansi tidak terlalu suka terkait dengan keuangan, masih banyak proyeksi kerja yang masih bisa diambil. Contohnya mungkin kita ngambil ke arah, bukan mengambil ya, tapi kayak mencoba ke arah manajemen gitu. Kita ngambil ke arah human capital gitu. Teman-teman akuntansi juga masih bisa gitu sebenarnya gitu. Bahkan kayak bahkan menjadi seorang direktur yang notabene menurut aku sebenarnya manajemen ya, tapi tidak menutup kemungkinan seorang akuntan bisa menjadi seorang CEO atau direktur gitu. Dan hal-hal lain yang sebenarnya di luar dari ilmu keuangan gitu teman-teman. Karena kenapa? Di dalam akuntansi sendiri pun aku belajar luas banget gitu. Kayak di mention tadi juga udah belajar ekonomi mikro, makro, juga ilmu manajemen aku juga pelajari gitu. Jadi
untuk kedepannya kita proyeksi kerjanya itu sangat-sangat luas gitu dan bisa dibilang sangat-sangat sustain gitu teman-teman. Oke, begitu kurang lebih Marsha terkait dengan proyeksi kerja. Oke, thank you Kang Rifki dari akuntansi. Nah, habis dari akuntansi, boleh kita ke manajemen nih. Ke Kang Rifki Ahmad, silakan Kang. Oke, jadi kalau berbicara tentang prospek kerja jurusan manajemen itu sendiri, sebenarnya kita sangatlah luas karena semua sektor di berbagai bidang itu membutuhkan yang namanya manajemen gitu. Dimana mungkin bisa aku sebutkan beberapa prospek kerja biar untuk menjadi gambaran juga bagi teman-teman semua. Teman-teman juga bisa bekerja di berbagai bidang ya, sektornya bisa di pemerintahan, lembaga BUMN, bisa juga teman-teman bekerja di perusahaan swasta. Teman-teman juga bisa menjadi manajer tingkat pertama di bidang pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Terus juga teman-teman juga bisa jadi profesional di bidang manajemen yang berperan sebagai analis atau konsultan gitu ya di lembaga konsultan manajemen atau di lembaga penelitian pemerintah maupun non pemerintah, atau juga bisa bekerja di lembaga swadaya masyarakat. Selain itu juga teman-teman bisa juga menjadi akademisi gitu ya, bisa menjadi dosen, menjadi guru gitu yang lebih meneliti lebih dalam lagi mengenai manajemen dan bisnis. Selain itu juga yang lagi hit sekarang mungkin ya teman-teman juga banyak melihat sekarang ada fenomena-fenomena tentang startup gitu ya. Banyak sekarang startup yang baru. Nah, bisa juga nih kita sebagai lulusan manajemen menjadi founder di startup dan juga bisa bekerja di sana. Kemudian teman-teman yang mungkin nggak suka sama nggak suka terhadap aturan perusahaan gitu ya, teman-teman juga bisa jadi entrepreneur gitu ya, atau wirausahawan yang mana memang di jurusan manajemen juga sangat erat kaitannya dengan entrepreneur atau kewirausahaan. Kurang lebih seperti itu gambaran prospek kerjanya. Oke, baik. Thank you, Kang Rifki Ahmad dari manajemen. Terakhir ke ilmu ekonomi. Gimana prospek kerjanya, Kang Faisal? Oke, thank you Marsha sebelumnya. Kalau dari program studi ilmu ekonomi ya, atau dulu disebutnya ekonomi pembangunan, ini sebenarnya mostly stigma orang adalah sebagai ekonom. Padahal seiring berjalannya waktu, perspektif ilmu ekonomi itu akan berkembang. Dan sudah saya rasakan bagaimana perkembangan ilmu ekonomi itu benar-benar mencetak lulusan-lulusan FE Unpad ya, khususnya di jurusan ilmu ekonomi itu nggak sekedar hanya menjadi ekonom. Walaupun banyak memang pada dasarnya kita lulusan ilmu ekonomi Unpad yang berkecimpung di instansi pemerintahan ya, seperti misalkan di Kementerian Keuangan ataupun lembaga negara ataupun lembaga penelitian, organisasi publik, sektor swasta, perbankan, masih banyak lagi. Dan seorang ekonom di lulusan ilmu ekonomi ini juga dibekali skill riset, yaitu dia bisa menjadi peneliti atau researcher ya, akademisi juga bisa masuk di situ. Dan mostly juga kita juga banyak yang menjadi analisis kebijakan publik, di mana pembekalan ilmu ekonomi ini juga dikaitkan dengan sektor-sektor publik. Makanya ada analis kebijakan publik, kemudian analis analis logistik ataupun analis keuangan, analis anggaran dan sebagainya, analis kredit, dan ilmu ekonomi itu bisa masuk ke situ. Nah, cuman yang menarik adalah prospek ilmu ekonomi ini, karena memang tadi saya sempat singgung juga di awal, kita getting familiar with data, jadi kita juga berusaha untuk bisa menciptakan karakter lulusan yang bisa familiar dengan data scientist. Nah, bisa sebagai data analis, ilmu ekonomi, dan ada beberapa lulusan kita juga itu melanjutkan studinya mengambil informatika karena memang relate ya. Mereka sudah mendapatkan ilmu ekonomi dan statistika di S1 dan dia mengambil jurusan IT di S2-nya, dan memang itu untuk mengarah ke data scientist, data analysis. Dan karena uniknya ilmu ekonomi ini mereka bisa mengembangkan dan bisa memakai software analisis statistik seperti Stata, kemudian ada R, ada Python yang notabene stigma masyarakat adalah hanya orang-orang IT. Padahal ilmu ekonomi punya landasan berpikir teoritis yang kuat. Sehingga dengan belajar software statistical
statistik tool seperti itu akan menambah peluang atau prospek kerja lulusan ilmu ekonomi. Mungkin itu, Marsha. Oke, thank you Kang Faisal dari ilmu ekonomi. Mungkin nih teman-teman jadi kegambar ya, jangan kemakan lagi sama stigma-stigma yang beredar nih di sekitar kita. Kalau misalnya prospek pekerjaan dari masing-masing jurusan ini terbatas gitu, rupanya luas banget, bisa saling bisa masuk kemana aja gitu teman-teman. Sesuai yang tadi udah dijelasin sama Kang Kahim di sini yang udah ngerti banget sama jurusannya masing-masing. Abis ini gimana Ju? Iya benar banget ya Marsha. Kayak prospeknya tuh yang tadinya kukira cuma itu aja, ternyata masih banyak lagi gitu prospek pekerjaan dari ketiga jurusan ini. Nah, kita kan udah cukup tahu nih ya teman-teman mengenai jurusan manajemen, akuntansi, dan juga ilmu ekonomi ini nih yang ada di FB4. Nah, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari para ketua himpunannya nih buat teman-teman publik eksternal yang lagi nonton? Mungkin boleh dari Kang Rifki Ahmad dulu nih Kang, terlebih dahulu. Pesan-pesan ya untuk publik eksternal, mungkin aku arahinnya ke teman-teman semua yang saat ini masih SMA mungkin ya, dan masih bingung, dan juga lagi galau-galaunya mungkin ya sekarang dalam memilih jurusan untuk kuliah nanti. Silahkan dipersiapkan dari sekarang, cari passion serta minat teman-teman itu di mana. Dan masih banyak waktu juga bagi teman-teman untuk mencari tahu seperti apa sih jurusan-jurusan yang ada di kampus. Salah satu caranya untuk mendapatkan informasi seputar perkuliahan, tentunya dengan mendengarkan atau menonton e-talks ini ya di channelnya BMKM FB4, karena pastinya akan banyak insight-insight menarik juga yang disampaikan di sini. Nah, kemudian buat teman-teman yang emang senang berorganisasi, terus juga senang merencanakan sesuatu, berniat jadi pengusaha atau mungkin mau jadi founder startup, manajemen merupakan program studi yang tepat dan cocok bagi teman-teman semua ketika nanti masuk kuliah. Nah, kemudian buat teman-teman yang masih kepo-kepo nih seputar jurusan manajemen Unpad itu seperti apa, teman-teman bisa kepoin aja di Instagramnya @himamgtunpad, atau juga bisa cek di website kita di www.himamgtunpad.com. Atau bagi teman-teman yang pengen dapat insight-insight menarik seputar manajemen dan bisnis, juga bisa dengerin podcast kita di Spotify, cari aja MG Talks. Itu ada hasil karya mahasiswa-mahasiswa kita gitu ya, yang ngomongin tentang manajemen, life hack, dan juga tips and trick di dunia perkuliahan. Terakhir mungkin aku terinspirasi dari Brian Dyson ya, yang merupakan CEO Coca-Cola pada tahun 1986 sampai 1991 kalau tidak salah. Beliau mengatakan, "Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying." Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha dan masih memiliki sesuatu untuk diberikan. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Jadi jangan pernah menyerah. Bagi teman-teman semua untuk terus berjuang mengejar impian dan keinginan kalian, karena ketika kita terus mencoba dan memiliki kegigihan yang tinggi, niscaya impian dan keinginan tersebut akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Our blood is blue, our commitment is true. Wow. Our blood is blue, our commitment is true. Terus tadi ya pesan-pesan dari Kang Rifki, jangan pernah menyerah sampai ya kamu bisa ngagapai gitu ya apa yang benar-benar kamu inginin. Sama tadi tuh banyak banget tuh yang dari Kang Rifki mention ya. Mulai dari tadi IG-nya Hima MGT Unpad, habis itu ada di Spotify juga MG Talks, ada di website-nya www.himamgtunpad.com. Oke, mungkin kita lanjut nih pesan-pesan dari Kang Faisal, boleh Kang? Oke, thank you. Kalau pesan-pesanku buat mungkin publik eksternal yang di luar sana ya, tak terkecuali juga buat anak-anak SMA yang mungkin masih pengen ngulik nih, FE itu apa, ada jurusan apa aja sih. Tapi kalau di ilmu ekonomi ini sebenarnya teman-teman seperti yang tadi sudah saya bilang akan belajar banyak sekali perilaku dari pelaku ekonomi itu sendiri, dan mungkin ini nggak cocok buat teman-teman yang nggak suka matematika. Jadi walaupun memang ranah ilmu ekonomi ini ilmu sosial dan bukan ilmu eksakta, tapi di dalam mempelajari perilaku behavior dari perusahaan misalnya atau pelaku ekonomi itu dibutuhkan konsep pendekatan matematika atau highly mathematical. Jadi teman-teman bisa yang suka ngitung ataupun suka ngulik-ngulik tentang rumus itu sebenarnya sangat cocok untuk bisa masuk ke dalam ranah ilmu ekonomi. Dan karena di dalam ilmu ekonomi ini ya, teman-teman itu nanti akan belajar mengenai kemampuan observasi data,
observasi mengenai masalah-masalah sosial ekonomi, kemudian bagaimana kalian bisa berpikir secara logis dan terstruktur, dan menganalisis tentunya mengenai persoalan yang ada. Itu menjadi pembekalan dari mahasiswa ilmu ekonomi itu sendiri. Tapi jangan khawatir karena memang sesuatu yang terlihat sulit itu tidak akan sulit sama sekali ketika kita bisa bersama merangkul kalian gitu. Makanya himpunan mahasiswa mungkin di tiap jurusan juga ada, ini hadir untuk bisa membantu meringankan beban kalian ketika nanti menjadi mahasiswa gitu. Bagi teman-teman mungkin yang kepo dengan jurusan ilmu ekonomi Unpad, bisa juga ngelihat Instagramnya HIMASP FEB Unpad, dan juga YouTube-nya juga ada HIMASP Unpad, dan Spotify juga bisa, karena di situ kita juga banyak berbincang dengan alumni atau misalkan ekonom-ekonom Indonesia yang kemudian nanti kita akan share itu juga melalui Instagram. Jadi teman-teman tunggu apa lagi, segera bergabung menjadi bagian dari Ilmu Ekonomi 4. We are one. Oke, we are one. Segera bergabung ke ke himpunan ilmu ekonomi gitu. Jadi tadi bisa dicek juga itu buat Instagramnya HIMASP FEB Unpad, dan YouTube-nya juga HIMASP Unpad. Jadi tadi kalau kata Kang Faisal juga buat teman-teman yang suka ngitung bisa banget, boleh banget buat masuk ke ilmu ekonomi. Tapi ya tadi kalau misalkan ada yang nggak bisa juga bakal dari teman-teman himpunan ilmu ekonomi bakal ngebantu kalian, karena ya dengan kegigihan kan nggak ada yang namanya sulit gitu. Oke, mantap banget Kang Faisal. Mungkin sekarang kita lanjut nih ke pesan-pesan dari Kang Rifki dari akuntansi. Gimana Kang? Oke, thank you ya Juan terkait dengan pesan-pesan ya yang ininya untuk publik eksternal ya tadi ya. Mungkin juga bakal menjurus ke arah adik-adik yang bakal masuk ke FEB Unpad nih, khususnya nanti barangkali masuk ke akuntansi. Tentunya pesan dari aku adalah terkait dengan preparation ya, karena preparation itu akan align banget dengan hasil yang bakal kalian dapatkan nantinya. Mungkin stigma yang hadir saat ini adalah akuntansi itu sulit banget pembelajarannya, dan aku pun mengakui gitu sebenarnya akuntansi itu sulit banget. Yang stigma ada di masyarakat menurut aku yang saat ini beredar adalah akuntansi itu full hitung-hitungan gitu, kita ngitung duit dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang sulit untuk menghitung teman-teman, tapi yang bikin sulit adalah cara berpikirnya gimana sih membuat suatu sistem keuangan itu bisa merujuk kepada 3 hal terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan juga ekonomis gitu teman-teman, dari sebuah siklus bisnis gitu. Dan itu yang menjadi hal yang memberatkan di aku. Cuman yang paling penting adalah dari hal itu sebenarnya itu yang bakal develop diri kita, bukan hanya dari segi himpunan. Bahkan menurutku ketika kita menjadi mahasiswa biasa mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan secara biasa, di situ cara berpikir kita sangat benar-benar di develop gitu di dalam perkuliahan sendiri gitu. Dan aku yakin di jurusan-jurusan lain seperti itu juga gitu. Terus juga terkait dengan ini ya, teman-teman yang ini kepo nih terkait dengan seperti apa sih kegiatan lebih lanjut yang ada di Himakunpad, teman-teman bisa juga nih lihat sosial media Himakunpad, itu semuanya tinggal @himakunpad, baik itu OA, Instagram, YouTube juga Himakunpad TV sih kalau YouTube. Terus juga kita ada Spotify @himakunpad, dan untuk podcastnya teman-teman bisa dilihat juga nih ada bahasan terkait dengan proyeksi kerja juga, karir kedepannya dan sebagainya, itu ada di High Talk teman-teman. Bahkan di Spotify kita ada playlistnya juga nih, barangkali yang pengen nambah-nambah playlist lagi juga ada bisa di Spotify gitu teman-teman. Udah, thank you aja Dian. Terima kasih. Oke, thank you dari Kang Rifki Ahmad, Kang Rifki dari akuntansi, dari Kang Faisal gitu. Tapi ini aku terkesan banget ya, Juni, big respect banget ke ketiga kahim ini tuh nggak ada yang di sugarcoat. Emang katanya, emang diakui belajar mungkin di ketiga jurusan ini susah gitu ya. Tapi balik lagi preparation, jadi stigma-stigma pembelajaran semua yang susah itu tuh yang penting kegigihannya sama kemauannya, sama dipastiin juga kalau di dalam jurusan masing-masing ini pasti dibimbing satu sama lain. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan terlalu nyaman di comfort zone-nya, coba untuk keluar dari comfort zone-nya dan jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Kayak gitu. Boleh Juan, gimana Ju? Waduh, wah jadi kuat semua ya. Wah, saya belum nyiapin. Ya udahlah ya. Nah itu dia teman-teman, didengerin ya pesan-pesan dari Kang Rifki, Kang Faisal sama Kang Rifki Ahmad.
Dan sekarang ternyata kita udah sampai di penghujung acara nih, Marsha. Semoga teman-teman yang nonton bisa ngedapetin insight serta informasi baru mengenai jurusan manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi. Aku mau ngucapin makasih banget nih buat Kang Rifki Ahmad, Kang Faisal, dan Kang Rifki atas waktunya udah mau diganggu dan diajak ngobrol-ngobrol nih. Dan terlebih makasih juga buat teman-teman publik eksternal yang udah setia nontonin e-Talks episode 4 ini. Iya, benar banget kata Juan. Dan jangan lupa juga untuk pantengin terus BEM FEB Unpad di Instagram lewat @bemkema_FEB Unpad untuk video-video lainnya dan juga info-info penting terkait FEB Unpad. Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk share video e-Talks hari ini yang kalian tonton saat ini supaya manfaatnya bisa diteruskan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi-informasi yang kita bagikan nih hari ini. Jadi sekian dulu episode 4 e-Talks hari ini. Aku Marsha dan juga partner aku Juan, pamit undur diri. See you di lain kesempatan teman-teman. Dadah. Bye-bye. Thank you semua. Thank you. Thank you ya.